Halo semuanya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Vigo Winarko. Saya NPM 2141237. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum karma dan kelahiran kembali. Karma dalam bahasa Sanskerta atau kama dalam bahasa Palinya, yang berarti tindakan atau perbuatan. Semua tindakan yang didasari kehendak atau cetana, baik dan buruk yang disebut kama. Kama adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran atau mano, ucapan atau waci, dan jasmani atau kaya yang didasari oleh niat atau kehendak dalam bahasa Palinya itu adalah cetana. Dan selanjutnya ada dua jenis perbuatan. Yang pertama itu ada perbuatan baik atau dalam bahasa Palinya kusala kama yang ditunjang oleh 3 akar baik, yaitu yang tidak serakah atau aloba, tidak membenci atau adosa, dan kebijaksanaan adalah amoha. Dan selanjutnya yang kedua ada perbuatan jahat. Perbuatan jahat atau dalam bahasa Palinya itu adalah aku salah kama yang ditunjang oleh 3 akar kejahatan, yaitu serakah dalam bahasa Palinya loba, membenci, dosa, dan kebodohan batin itu adalah moha. Dan selanjutnya ada kama dan wipaka. Kama adalah aksi, wipaka adalah reaksi. Bagaikan setiap benda pasti memiliki bayangan. Demikian juga dengan setiap perbuatan yang disertai kehendak pasti diikuti oleh akibat yang bersesuaian. Kama seperti benih yang memiliki potensi untuk tumbuh. Wipaka dapat dianggap seperti buah yang muncul pada pohon sebagai akibat atau hasil. Seperti halnya karma, ada yang bajik dan ada yang jahat. Demikian pula dengan wipaka ini, buah atau hasil ada yang baik ataupun buruk. Kama berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada karma baik atau kusala kama. Ini dilakukan atas dasar mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dan yang kedua ada karma buruk atau akusala kama, yang dilakukan atas dasar menambah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kama berdasarkan saluran terjadinya. Yang pertama ada karma melalui pikiran atau manokama, karma melalui perbuatan jasmani atau kaya kama, dan karma melalui ucapan atau waci kama. Dan ada karma berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibat. Yang pertama ada kama yang berakibat dalam satu kehidupan atau dalam bahasa Palinya itu adalah ditthadama wedaniya kama. Dan yang kedua ada karma yang akibatnya tidak efektif atau dalam bahasa Palinya itu adalah ahosi kama. Dan yang ketiga itu ada karma yang berakibat di satu kehidupan berikutnya atau dalam bahasa Palinya itu upaja wedaniya kama. Dan yang terakhir ada karma yang berakibat beberapa kali kehidupan berturut-turut atau dalam bahasa Palinya itu adalah aparapara wedaniya kama. Dan selanjutnya ada kama berdasarkan sifat bekerjanya. Kama yang mengondisikan kelahiran suatu makhluk di alam tertentu dan di dalam kondisi tertentu atau janaka kama. Dan selanjutnya ada kama yang menghambat akibat karma yang telah timbul atau dalam bahasa Palinya itu adalah upapilaka kama. Dan yang ketiga itu ada kama yang mendorong akibat karma yang telah timbul atau dalam bahasa Palinya itu adalah upata tambhaka kama. Dan yang terakhir itu adalah karma yang menghancurkan akibat karma yang telah timbul atau dalam bahasa Palinya itu adalah upagataka kama. Dan ada juga kama berdasarkan kualitas akibatnya. Yang pertama itu adalah karma yang sangat berat atau garuka kama. Karma yang dilakukan sepintas selalu atau katata kama. Terus ada kama yang dilakukan sesaat sebelum meninggal atau asana kama. Dan yang terakhir itu ada kama yang menjadi kebiasaan karena seringnya dilakukan atau dalam bahasa Palinya itu adalah acina kama atau bahula kama. Selanjutnya ada punabhawa. Berasal dari bahasa Pali. Punabhawa ini berasal dari bahasa Pali yang terbentuk dari 2 kata. Yang pertama itu ada puna dan bahwa. Kata puna ini berarti lagi atau kembali. Sedangkan bahwa ini yang berarti proses menjadi atau eksis atau kelahiran. Jadi secara harafiah Punabhawa ini berarti proses menjadi ada lagi atau kelahiran kembali.
atau tumimbal lahir, di mana proses ini merupakan akibat atau hasil dari karmanya pada kehidupan lampau. Selanjutnya ada proses kematian dan kelahiran kembali. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal atau cuti cita, atau juga kesadaran pada momen terakhir atau cuti winana yang mendekati kepada manusia dan didorong oleh kekuatan-kekuatan karma. Dan kemudian selanjutnya kesadaran ajal atau cuti cita ini dapat dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan atau pati sandi cita untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Hidup di alam semesta bukan hanya sekali. Setiap perbuatan ini pasti ada karma yang akan berbuah di kehidupan yang akan datang. Air mata kita juga bisa dihitung dari kehidupan yang lama sudah lebih banyak dari air lautan yang sudah ada. Karena kita juga sudah banyak kali menangis dan menderita. Baiklah, segala sesuatu pasti ada akibatnya dan sangat erat dengan perbuatan kita. Namun semua perbuatan kita bisa jadi berbuah dari akibat perbuatan kita. Bisa berbuah di kehidupan sekarang dan bisa juga berbuah di kehidupan yang akan mendatang. Sekian video penjelasan saya mengenai hukum karma dan kelahiran kembali. Dan sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.